Kita berdoa dulu sebelum dipotong ya. Abang berdoa. Kita berdoa. Nama Tuhan dengan membuka Leviathan 438 dan nanti doa buka akan disampaikan oleh Bapak Jedrik. Lagu Sion 438 kami serahkan kepada Bang Udin. Kedengaran? Udah kedengaran. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, syukur limpah terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan untuk segala berkat Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terutama berkat yang indah Engkau berikan kepada orang tua kami, opung kami yang saat ini Tuhan pimpin 1 tahun lagi bertambah usianya. Biarlah pada malam hari ini kami sekeluarga besar akan bersatu hati untuk memuji membesarkan nama Tuhan untuk berkat tersebut. Memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Jedrik. Sama-sama. Baiklah, sekali lagi saya mengucapkan selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam Kalimantan. Sekali lagi dong mukanya, mana lagi? Kangen tahu. Buka lagi dong Kak, kameranya Kak.
Kak Tina. Halo, selamat malam. Udah sih. Udah belum? Mana dia? Udah hilang dia? Udah nyala kameranya. Udah. Ya, selamat malam. Siapa itu? Heski, Rafa, Kenan. Semuanya selamat malam ya. Kita bersukacita pada malam hari ini. Terima kasih semua kehadirannya. Kita komplit di sini ya. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan lagu pujian yang pertama yang akan disampaikan oleh Pak Hopu. Lagu pertama yang akan disampaikan oleh Pak Hopu, lagu pujiannya dipersembahkan untuk Opung Tercinta. Monggo. Amin, puji Tuhan. Biarlah lagu pujian ini boleh menjadi berkat dan berkat bagi kita dan kepujian bagi nama Tuhan. Dan biarlah benar-benar kita kecurahan berkat, bukan sekedar tetesan tapi berlimpah ya, tercurah dengan berlimpah atas kita, keluarga Opus Sabatina Simamora. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan syukur dari Opung Sabatina, namun sebelumnya kita akan melihat sekilas foto-foto tentang perjalanan Bapak dan foto-foto yang bisa ditampilkan oleh Bang Udin.
Setelah itu nanti Bapak akan menyampaikan sebuah ucapan syukur untuk kita dengarkan sama-sama. Monggo. Ayah, kutuliskan lagu ini sebagai tanda kasih sayangku dari anakmu tercinta. Selamat ulang tahun, Ayah. Ayah, ku nyanyikan lagu ini sebagai tanda hormatku padamu. Dari anakmu tercinta, selamat ulang tahun, Ayah. Ayah, terima kasih untukmu atas semua pengorbananmu hingga kini aku dewasa. Selamat ulang tahun, Ayah. Pak, sekarang Bapak mengucapkan ucapan syukur di mana pemberkatan Tuhan sepanjang 1 tahun ini sampai pada usia yang 78 ini. Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Udah kedengaran suara si Bapak? Kedengaran. Oke, puji Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Pak. Ya, kita patut Selamat malam. bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, di mana pada saat ini bisa kita berkumpul bersama-sama semua keluarga dan anak-anak dalam rangka untuk berterima kasih, mengucapkan syukur kepada kemurahan Tuhan kepada kita, khususnya kepada saya. Tuhan menambah satu usia untuk lebih dekat kepada kedatangan Yesus kedua kali. Ya, dan inilah menjadi suatu permohonan kepada Tuhan, sehingga pertama kita atau saya mengucapkan begitu banyak terima kasih. Karena kalau saya menghitung-hitung perjalanan saya, sejak taruhlah mulai dari umur usia muda sampai sekarang ini, memang saya pikir luar biasa baiknya Tuhan.
Luar biasa baiknya Tuhan ini. Saya diberikan lagi izin tambah 1 tahun hingga menginjak usia 78. Namun di dalam perjalanan ini saya mengingat semua kepada anak-anak, ya. Bagaimana saya menuntun, memelihara, membesarkan di gunung sana, tempat yang sepi, terjal dan lain sebagainya. Ketika itu saya dapat masukan-masukan dari orang-orang tertentu supaya saya pindah ke kota karena dikatakan ini bukan tempatmu. Saya juga bingung kenapa dikatakan waktu itu. Ini bukan tempatmu. Anak-anakmu itu jadi apa nanti semua katanya, itulah asal pertama kan. Saya berpikir perkataan ini kenapa yang dikatakan bukan tempat saya. Ya, akhirnya saya mendapat suatu hidayah lah ya, kata-kata orang kita sekarang ini. Saya berpikir saya coba-coba. Akhirnya Tuhan yang buka jalan, saya harus datang ke Bandung ini sendirian. Di sini juga banyak cobaan-cobaan yang saya hadapi. Bagaimana mungkin saya pindah membawa anak-anak? Anak saya di sana sudah SMP kelas 3 mau ke SMA. Anak-anak kalian semua saya pikir bagaimana caranya. Namun saya berserah kepada Tuhan. Kira-kira tahun 90 saya harus berangkat ke Bandung ini. Dan mula-mula saya bawalah di sini Bapak Tina dengan Bapak Mamat Jedri. Kami 1 tahun ya menderita, mengalami kehidupan dan bagaimana cara hidup di kota Bandung ini. Puji Tuhan, tahun berikutnya kita berangkat semua ke kota Bandung. Dengan hanya begitu masuk, saya harus menyekolahkan seorang anak masuk ke SMA. Luar biasa. Saya belum tahu sasaran hidup bagaimana. Hanya saya berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong, menunjukkan apa yang telah dilakukan di Bandung ini. Dengan penuh keluh kesah, penderitaan, dan riak-riak hidup, puji Tuhan, kalian bisa besar, bisa sekolah dan lain sebagainya. 5 tahun kemudian, datang lagi pencobaan yang paling besar bagi saya. Di mana mama kalian almarhum harus mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Sedangkan anak-anak di dalam pertumbuhan pendidikan, di sinilah saya tidak tahu bagaimana caranya. Namun karena dua-dua kita, Tuhan membuka jalan bagi kita. Saya sendiri saya merasakan penderitaan yang luar biasa ini. Saya harus merawat istri, harus menyekolahkan anak-anak, harus mencari kerja. Bagaimana ini Tuhan? Saya tidak sanggup ini. Ya ternyata Tuhan menjawab dua. Walaupun bagaimana semua anak-anak dapat sekolah, bahkan sampai melewati pendidikan sarjana lah kita bilangnya. Jadi ini saya rasa luar biasa perjalanan ini kan. Kalian semua juga ikut menderita. Saya tahu itu kan. Pendidikan kalian pun tidak maksimal. Karena harus kita mengatur waktu bagaimana. Merawat, menjaga ibunda kasih yang kamu kasih. Dan bagaimana saya harus keluar mencari kerja apa untuk memberikan kalian. Jadi kita mencari jalan-jalan pintas lah. Yang penting sekolah. Puji Tuhan, kalian bisa tamat walaupun seperti itu pendidikan kalian. Nah, setelah itu saya berpikir bagaimana nanti kalau terjadi lagi masalah. Tidak lama almarhumah harus meninggalkan kita. Kalian harus pucar-kacir ke sana sini, saya tidak tahu sendiri. Ya. Tetapi perjalanan ini Tuhan membuka jalan bagaimanapun keadaannya. Kalian bisa hidup mengikuti zaman dan sesuai pada waktunya. Nah, setelah kalian besar, disinilah menjadi
problema juga bagi saya. Bagaimana anak-anak ini, bagaimana nanti masa hidupnya dan lain sebagainya. Ya puji Tuhan sampai sekarang ini anak-anak dan cucu-cucu yang diberikan Tuhan bisalah untuk mandiri untuk diri semuanya, walaupun tidak sebentar dengan orang-orang lain. Dan inilah menjadi kadang-kadang saya berpikir-pikir, saya sudah capek sebenarnya, sudah lelah saya mulai dari tebak-tebak sana sampai ke sini. Semua tertimpa kepada saya. Membesarkan, membuat pendidikannya, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Nah, namun saya terus terang, saya hanya berdoa, menyembah Tuhan. Sekalipun bagaimana, saya harus berdoa kepada Tuhan, supaya anak-anak saya ini bisa mandiri di dalam kehidupan. Inilah anak-anak. Namun saya terus terang aja, sudah sering saya mengatakan, Tuhan, saya sudah capek. Tidak sanggup lagi saya. Ya, kalau Tuhan berkenan, izinkanlah saya mendahului anak-anak saya. Namun Tuhan bukan berencana seperti itu. Kenyataannya, saya masih diberikan umur panjang sampai saat ini. Kalian tahu, pada tahun 2014 waktu peristiwa yang luar biasa bagi saya, jatuh dari loteng ketinggian 5 meter. Namun Tuhan masih memakai saya. Saya tidak diizinkan meninggalkan dunia ini. Ya. Kemudian saya berpikir-pikir, karena saya memang sering melibatkan diri saya di dalam pelayanan, apa itu dalam gereja, apa itu di dalam kultur, dan lain sebagainya. Kiranya saya bilang ke Tuhan, bagaimana Tuhan? Saya sudah capek, sudah lemah. Anak-anak saya, pendeknya sudah saya besarkan, sudah ada pendidikannya, cukuplah perjuangan saya. Begitu memang konsep saya. Tapi Tuhan tidak seperti itu maksudnya. Kayaknya saya harus melihat semua anak-anak saya ini dulu dengan cucu-cucu hari ini lebih baik lagi daripada harapan sekarang. Amin. Namun inilah menjadi ucapan syukur yang tak terhingga bagi saya, karena Tuhan masih memakai saya, masih menggunakan saya, dan dua-dua saya sebenarnya ada dua. Ya. Pertama saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan masih ingin memberikan umur kepada saya, sekarang ini saya lagi mempunyai sakit sesuatu yang aneh, ya, yaitu vertigo ini. Oh, Tuhan, saya berjanji kalau kau mengangkat sakit penyakit ini, walaupun saya tua, harus saya melayani pekerjaan Tuhan lagi seperti biasa. Dan di saya itu dua saya, nggak tahu, mudah-mudahan Tuhan menjawab. Walaupun saya sudah tua, saya ingin melayani lagi di luar atau di dalam gereja dimanapun saya untuk memberitakan berita keselamatan ini. Ini dan di saya. Maka saya teringat kepada tulisan Rasul Paulus di Filipi 1 ayat 22-24 itu kan. Saya sering dihadapkan kepada dua persoalan sekarang ini. Rasul Paulus yang sudah tua begitu juga, dia sudah menginginkan mati dia. Mati di dalam Kristus. Tapi dia berpikir, saya mau menjadi berkat bagi orang lain. Melayani dan lain sebagainya. Mana yang saya pilih? Maka dikatakan, mana yang terbaik bagi Tuhan? Semua lebih baik dan semua lebih indah. Mati pun jadi, tetapi kalau boleh, izinkanlah sebentar lagi saya melayani. Itulah kata Rasul Paulus pada waktu di Filipi 1 ayat 22-23. Ini menjadi suatu teladan bagi saya. Karena saya bilang tadi, hari Sabat waktu kami di gereja perjamuan suci, ini saya minta doa kepada jemaat dan saya berjanji bila mana Tuhan mengangkat sakit penyakit ini, bisa saya berkiprah seperti biasa dalam Tuhan, saya akan mengangkatkan kaki saya untuk memberitakan Injil, melayani pekerjaan Tuhan. Daripada saya mati, tetapi
walaupun mati dalam Kristus. Katanya lebih penting untuk melayani orang. Ya. Jadi inilah suatu pergumulan bagi saya, bagi Tuhan. Ya, kehendak Tuhan yang terjadi. Cuman saya pikir-pikir begitulah perjalanan kehidupan saya sampai saat ini. Jadi kepada anak-anak semua, saya bersyukur, berterima kasih telah memberikan doa, memberikan lagu pujian, masukan-masukan supaya saya menjalani kehidupan ini penuh sukacita. Apapun yang terbaik bagi Tuhan itulah saya terima. Namun di dalam pikiran saya tadi itu saya selalu ada dua. Apakah saya ingin mati cepat, tetapi apakah saya masih diperlukan melayani? Makanya saya bilang, Tuhan, bila mana Tuhan ingin saya masih melayani anak-anak saya, melihat cucu-cucu saya, ya sebenarnya kadang-kadang saya pikir, wah, kalau boleh saya lihat cucu saya, si Tina, mempunyai anak, waduh, saya sudah mempunyai anak. Saya si Udin. Karena mereka sudah besar dengan si Rian kan. Tapi nggak tahu. Kadang-kadang itu terpaku di dalam hati saya. Nah, mungkin kalau Tuhan mengizinkan 5-6 tahun lagi, saya lihat itu kan. Bahkan saya pikir-pikir semuanya ini. Tapi namun apapun yang terjadi, saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang diberikan bagi saya, biarlah itu menjadi sukacita dan kehendaknya yang terjadi bagi saya. Terima kasihlah kepada anak-anak yang sudah mendukung, mendoakan, memberikan lagu-lagu pujian untuk mengangkat jiwa saya, biar saya tetap setia melayani pekerjaan Tuhan walaupun di masa-masa tua ini, khususnya melayani anak-anak, cucu dan menantu semuanya. Inilah kata-kata yang dapat saya berikan kepada Tuhan. Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua anak, menantu, cucu di dalam masalah perkumpulan kita sekarang ini. Tuhan memberkati kita seperti sekarang ini. Kita sebentar lagi, tinggal selangkah lagi kita akan masuk rumah. Tinggal selangkah lagi kita akan meninggalkan tahun-tahun yang lama, mau menuju tahun depan, tahun yang dikatakan, marilah kita menghidupkan kehidupan Tuhan di seluruh aneka kehidupan kita, bahkan semua perjalanan kita. Inilah doa saya. Terima kasih sekali lagi bagi semua cucu menantu yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih. Amin. 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 Terima kasih untuk kesaksiannya. Terima kasih semua untuk segala kebaikan. Terima kasih semua atas doa-doa. Terima kasih selama ini atas semua kasih yang Bapak berikan kepada kami, perjuangan yang luar biasa. Kami melihat betapa gigihnya Bapak memperjuangkan kami sampai pada kami saat ini, sampai ke titik saat ini. Terima kasih semuanya, Pak. Kami lalu berdoa anak-anakmu, biarlah Bapak tetap dalam keadaan sehat, panjang umur, Bapak tetap dalam keadaan kebahagiaan. Tuhan semakin berikan hikmat kepada Bapak untuk terus menasihati kami, membimbing kami, anak-anakmu, dan juga bangkumu. Dan untuk doa yang terakhir tadi, Bapak rindu melihat Tina punya anak, melihat Rian punya anak, Aglos juga wisuda. Amin, kita sama-sama aminkan, kita sama-sama doakan. Tapi tetap dalam kondisi yang prima, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, ya, kita sama-sama berdoa. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang kedua yang akan dibawakan oleh anak dan juga Parmain pada malam hari yang indah ini.
Amin, puji Tuhan. Biarlah lagu pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan khususnya boleh menjadi kesukaan bagi Bapak dan juga Opung Sabatina pada malam hari ini. Baiklah, kita akan sama-sama menenangkan hati kita. Kita akan mendengarkan renungan singkat atau firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Rian Simatupang. Baik, Shalom. Horas, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat ulang tahun Amang. Terima kasih. Ya, kita bersyukur, berterima kasih atas kasih kemurahan Tuhan. Kita dapat berkumpul malam hari ini keluarga besar Opung Sabatina Simamora melalui atau via Zoom ini. Dalam rangka ibadah syukur ulang tahun Amang atau Opung Sabatina Simamora yang ke-78. Selamat malam juga Inang. Inang. Selamat malam, Indah. Selamat malam. Ya, terima kasih juga dapat melihat Inang juga yang senantiasa mendampingi Amang semakin diberikan kesehatan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan atau belajar firman Tuhan atau renungan singkat pada malam hari ini, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas kemurahan-Mu. Kau begitu baik ya Tuhan. Pada kami semuanya, keluarga besar Opung Sabatina Simamora, teristimewa buat orang tua kami, Amang, Opung, Doli yang saat ini Kau berkati berulang tahun yang ke-78. Terima kasih Tuhan atas berkat yang indah yang sudah berlaku bagi orang tua kami ini. Dan saat ini Tuhan, kami mengadakan ibadah syukur ulang tahun orang tua kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan sedikit mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu Tuhan pada kami semua, dan hamba-Mu juga yang menyampaikan, sehingga firman ini dapat menjadi berkat bagi kami, menguatkan iman kami, sukacita bagi kami, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohon ampun akan dosa kami Tuhan, layakkanlah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami malam hari ini, jauhkan dari kuasa sijat dan hal-hal buruk, dan kiranya Engkau memberkati agar sinyal atau jaringan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ayat ini sudah sangat sering kita dengarkan. Namun mungkin pada malam hari ini mungkin ada beberapa hal mungkin yang bisa dapat kita pelajari kembali karena baru setiap. Saya akan bacakan dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai yang ke-12. Ini adalah doa Musa. Kita mengenal Mazmur ini Mazmur Daud ya, tapi kitab Mazmur ini bukan hanya ditulis oleh Musa, oleh Daud ya, tapi ditulis oleh beberapa orang. Dan ini adalah doa Musa. Di ayat yang ke-10, Mazmur 90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesulitan dan penderitaan. Dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemar?
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan tentunya satu sukacita bagi kita, dan kebanggaan tersendiri bagi Amang khususnya, atau Opung Doli. Tuhan berfirman melalui doa Musa, atau dalam Mazmur ini, masa hidup kami 7 tahun. Dan jika kami tahu, berkati Tuhan, sudah melewati batas dari yang telah dikatakan jika kami kuat 80 tahun, 8 tahun telah melewati batasnya ke 80 tahun. Dan firman Tuhan katakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Tadi Amang atau Opung Doli sudah bersaksi perjalanan hidup. Dan saya mendengar dari perjalanan masa yang lalu yang sering diceritakan oleh Amang atau Opung Doli dari alur Baning atau di Aceh Tenggara sampai perjalanan ke Bandung, ke Jawa. Itu yang saya dengar. Dan ada juga yang saya lihat selama kebersamaan saya di keluarga ini, dan selama saya di Bandung sampai saat ini, melihat bagaimana kehidupan Amang, luar biasa. Tuhan katakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Amang tadi bersaksi, tidak luput dari penderitaan dan kesusahan. Dan saya tahu sendiri dan lihat sendiri, menyaksikan sendiri dan ikut mengalami sendiri. Bagaimana ketika pergumulan Amang, ketika Inang almarhum dalam masa sakitnya, dan Amang berjuang untuk sementara merawat istri, harus bekerja, harus mencari nafkah, harus merawat istri, merawat anak-anak, membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak, memberikan pendidikan buat anak-anak, segala sesuatu Amang menjalaninya dengan penuh ketangguhan. Dan itulah memang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Namun dikatakan di sini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan saya melihat, saya bersyukur mempunyai orang tua atau Amang, Opung Doli. Seiring bertambahnya usia yang memasuki fase bonus 8 tahun. Di 78 tahun ini, benar-benarlah kita dapat melihat orang tua kita ini bertambah-tambah bijaksana. Dan walaupun kesukaran penderitaan itu adalah dikatakan kebanggaan daripada fase melebihi usia 70 tahun. Namun Tuhan juga berfirman, kalau kita membaca dalam firman Tuhan ini, di dalam Mazmur 90, 91, dan 92 ini, luar biasa firman Tuhan ini. Namun dikatakan di dalam Mazmur 91, Mazmur 91 ayat yang pertama dan kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kesaksian Amang tadi, dan saya benar-benar melihat sendiri bagaimana Amang sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan menjadi teladan iman kami, anak-anak mantu dan cucu. Bagaimana Amang benar-benar menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Duduk dalam lindungan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-15, Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita melihat firman Tuhan luar biasa. Dan telah digenapi melalui perjalanan kehidupan Amang atau Opung Doli. Bagaimana dikatakan kebahagiaan atau kebanggaan daripada usia yang telah namun Tuhan berjanji. Bagaimana dikatakan bila ia berseru, dan Amang selama ini berseru bahwasanya aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan selama perjalanan memasuki bonus berkat melebihi 70 tahun, yang kebanggaannya adalah penderitaan dan kesusahan, Tuhan telah dikatakan menyertai Amang, Tuhan telah melepaskan Amang dari setiap kesesakan dan pergumulan, dan Tuhan memuliakan Amang, sehingga benar-benar dapat menyaksikan kebaikan, kemurahan, dan kebesaran Tuhan yang berlaku sepanjang kehidupan Amang sampai usia 78 tahun saat ini. Dan tadi Amang menyampaikan dan bersaksi, dan kelihatannya ini sejodoh dengan apa mungkin yang sudah saya persiapkan firman Tuhan pada malam hari ini. Rindu motivasi, cita-cita tidak berhenti hanya pada orang masih muda, seorang masih sekolah, kemudian mencapai cita-cita ekonomi, pendidikan, lain sebagainya, tapi sampai lanjut umur juga kita masih tetap bisa bercita-cita. Dan cita-cita Amang tadi dikatakan, kalau Tuhan memberikan saya panjang umur, saya akan melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan melayani Tuhan dengan menceritakan kebaikan kemurahan Tuhan. Tuhan berfirman di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai yang ke-6, 92 ayat 13 sampai 16 saya bacakan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di depan Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada curangan padanya. Kita melihat saudara-saudara yang kasih. Terpujilah Tuhan, kita bersukacita, kita boleh bangga oleh karena cita-cita Amang. Kita juga yang menjadi kerinduan Tuhan sehingga berfirman dan menyatakan bahwasanya orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aranon. Saya pernah membaca satu artikel bagaimana di Libanon itu orang menanam korma atau menanam pohon aras. Pohon korma, kita tahu pohon korma ini seperti pohon jenisnya sama dengan pohon kelapa atau palem ya, atau sawit. Nah, biji pohon korma ini yang sudah dipilih bibit yang baik, kemudian cara nanamnya adalah digali lubang yang dalam, kemudian dimasuk biji korma tersebut, kemudian ditimpa dengan batu yang besar. Ya tidak terlalu besar tapi cukup berat, kemudian diberikan pupuk, kemudian ditutup. Mungkin cukup aneh bagi kita kalau di Asia ini, di Asia cara menanam seperti ini. Kok bijinya ditaruh batu? Kita tahu di Libanon adalah umumnya di Timur Tengah, umumnya adalah daerah padang pasir. Dan kalau mungkin sesuatu tanaman tumbuh oleh karena pasir mungkin tidak kuat dia. Sebentar hidup, kemudian mati atau angin tercabut atau ternyata metode seperti adalah ketika korma ini, bibit ini setelah disiapkan,
ditanam, ditaruh batu, kemudian ditimpa tanah, dia memang akan bertumbuh cukup lama. Namun perlahan-lahan karena timpaan batu tidak langsung muncul kembang, tapi karena akarnya langsung duluan tumbuh, maka akar ini karena ada tekanan dari atas, maka akar ini akan semakin ke bawah terus. Maka akarnya telah menjadi panjang, sementara kecambahnya masih belum muncul, dan semakin panjang kuat akar kecambahnya muncul, perlahan akarnya sudah kuat dan masukkan makanan nutrisi dari dalam tanah ini cukup kuat sehingga menumbuhkan kecambah ini dengan kuat sehingga dapat mendorong batu ini sehingga tergeser, kemudian kecambah ini naik ke atas dan korma ini tumbuh dengan dan tumbuh di tengah-tengah padang gurun, dan sehingga ketika ada badai yang sering terjadi di padang gurun, korma ini tetap tahan. Korma ini tidak akan rubuh. Dan karena akar tertancap begitu dalam sehingga dapat mencari makanan di tanah yang relatif gersang, tapi korma pada saat tua pun dia akan buah. Dan dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saya pribadi dapat lihat sosok digambarkan dalam firman Tuhan. Kehidupan yang begitu berat, memampukan Amang, dan Tuhan sudah melepaskan dari kesesakan, dari meluputkan dari pergumulan, kesusahan, penderitaan tadi, sehingga dapat berdiri menjadi sosok orang tua. Pada matupun mas, puji Tuhan, saya senang sekali saya bersuka mempunyai orang tua atau orang mertua. Di masa tuanya, ya secara fisik masih segar. Walaupun firman Tuhan dikatakan kebanggaannya adalah telah lewat 70 tahun adalah penderitaan kesusahan, tapi secara umum, sekalipun Amang sakit, tapi Amang ini untuk seusia Amang ini adalah jauh di atas standar. Segar, bugar untuk seusia Amang ya. Secara kebijaksanaan dikatakan, ajarlah kami menghitung-hitung hari-hari kami beroleh hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa dikatakan? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Amang rindu tetap melayani Tuhan di masa tua. Menjadi berkat, bersaksi. Dan beberapa waktu yang lalu pernah bersaksi dalam kegiatan KPA di gereja. Amang juga masih digunakan Tuhan untuk menarik jiwa. Nah, kalau atau opung kita ini, opung dulu kita ini, bukanlah seorang yang telah memperoleh hikmat, belajar dan menghitung hari-hari selama sepanjang hidup, dan daungan Tuhan, dan tidak berserah kepada Tuhan, dan tidak percaya kepada Tuhan, tentu tidak akan bisa dikatakan pada masa tuanya pun masih berbuah. Ketika Amang menyampaikan nasihat, ketika Amang, orang tua kita opungan ini kebesaran atau benar Tuhan, orang akan merasa terberkati, orang akan senang, dan mengaminkan apa yang disampaikan. Coba kalau kehidupan Amang ini adalah, maaf kata, mungkin sampai tua masih suka minum, suka mabuk-mabukan, suka main judi, atau secara umum dikatakan, cuma umurnya saja sudah tua, sudah bau tanah, tapi kelakuan masih kayak begitu. Tapi puji Tuhan, opung doli kita ini bukan yang seperti itu. Kalau sosok seperti itu, ya gak akan mungkin ya kalau bisa menyampaikan, bersaksi, memberitakan kebenaran Tuhan,
Cuma ngomong aja pintar. Orang nggak akan mau mendengarkan. Atau kalau kita seperti di saat ini, ketika Amang ngomong misalkan, tentu kita semua mengaminkan dan bersukacita oleh karena nasihat-nasihat yang indah dari Amang. Tentu kita nggak ada ya, kalau pas Amang ngomong kita seneng ya. Ya mungkin dalam hati kita, apa ini Bapak ini? Nggak ada ya. Saya yakin kita anak, mantu, paho semua senang ketika mendapatkan nasihat-nasihat yang indah dari orang tua kita. Tapi kalau kita tidak hidup berserah kepada Tuhan dan kita dalam naungan Tuhan dan kita tidak hidup sepenuhnya di dalam Tuhan atau kita tidak serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka ya kita pada masa tua tidak menghasilkan buah dan kita tidak akan bisa menceritakan, memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Terima kasih buat orang tua kita, terima kasih buat Tuhan. Dan biar perjalanan hidup orang tua kita ini, Amang, Bapak, Opung, atau semua tua kita ini benar-benar bisa menjadi berkat bagi kita. Dan kerinduan Amang juga menjadi berkat bagi orang keluarga, bagi semua. Ya kalau tadi dikatakan mungkin renungan singkat, ya mungkin inilah sesingkat-singkatnya yang bisa saya sampaikan karena mungkin ungkapan sukacita pada malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan sekaligus menjadi motivasi bagi kita juga. Kita dapat hidup sebagaimana tua yang kita kasih dan bagaimana perjuangannya, bagaimana penyertaan Tuhan. Oleh karena Amang berserah dan sepenuhnya memberikan, menyerahkan, dan meminta pertolongan, perlindungan, kelepasan dari Tuhan. Kita yakin dan percaya bagaimana Tuhan sudah memberkati Amang sepanjang kehidupannya, melewati pergumulan kesesakan penderitaan, maka kita pun anak cucu, semua pinoparnya Opung Sabatina Simamorani akan selalu dalam naungan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan kelak kita pun sama, pada masa tua kita nanti semua kita boleh seperti Amang. Pada masa tua pun kita masih dan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Terpujilah Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sekali lagi, selamat ulang tahun Amang. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Amin. Terima kasih untuk yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Baiklah, kita akan mendengarkan persembahan spesial lagu pujian yang akan dibawakan oleh Opung Sabatina atau Bapak. Saya mau bernyanyi satu lagu pujian diikuti oleh musik-musik orang Batak kan. Bahasanya pun bahasa Batak aja ya. Jadi karena saya senang. Halak Bapak. Iya, saya senang bernyanyi sambil seperti gairah mendengar musik itu kan. Jadi lagu inilah yang saya lakukan bahasa Batak juga. Ini tentang surga karena pimpinan UNI kita mengatakan kita harus masuk surga. Kita harus masuk surga. Jadi bagaimana kita supaya masuk surga? Kira-kira itulah nyanyian yang saya nyanyikan. Ada kata-kata bukan? Masuk. Sugoi sambulota doi dana dombe si ayon disi nama muzi totong na disi pinaluan itu hatai
surgoi, surgoi, danga dong besiayon diti, surgoi, surgoi, danga dong besiayon diti, naloksa ng sahatu si, tuinganan na say denggani, log malas ni mengerti, Asmiro aku di sini, surgoi, surgoi, dan adong besiayo di sini, surgoi, surgoi, dan adong besiayo di sini. Alhamdulillah. Makirin roh aku di so, pai masahatu sinang awo, tai tiau ale Tuhan tu si, asarak dohot ko audisi, surgoi, surgoi, dangadong besiayon di si, surgoi, surgoi, dangadong besiayon di si, orasada na mahol sopi, unang tading haholong aki, natuaw pinalumehon nai, nang nasida sa togutusi, surgoi, surgoi, dangadong besiayon di si, surgoi, surgoi, dangadong besiayon di si. Amin. 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 Terpuji Tuhan, kita harus ke surga, kita harus ke surga. Satu lagi, itu lagunya ya, lagu Pak Sugian ya. Ya. Nah, Pak Sugi Sitorus. Kita harus ke surga, kita harus ke surga katanya. Amin. Karena di surga katanya dangadong si ayon di sini. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada lita, tidak ada duka, semuanya di sana hanya kebahagiaan. Sonang sohari katanya ya. Kalau sudah sampai di surga. Terima kasih Pak, terpujilah nama Tuhan. Biarlah memang harapan kita masing-masing boleh kita sampai ke surga. Baiklah, kita selanjutnya kita akan sama-sama tutup lagu Sion 493, betapa bahagianya. Betapa bahagianya di rumah tangga.
Baiklah, kita satukan hati kita. Kita doakan dulu Jedrik lagi sakit, kita sama-sama berdoa. Sisipkan dalam doa, malam ini Jedrik lagi sakit, biar Tuhan berikan kesembuhan. Kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa Allah di surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas berkat Tuhan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih pada malam hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menambahkan 1 tahun usia kepada orang tua kami. Biarlah di usianya yang bertambah ini, semakin Tuhan juga tambahkan kesehatan, tambahkan akal budi hikmah dari surga, tambahkan berkat-berkat rezeki dalam segala pekerjaannya yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga melalui itu semua ya Bapa terpuji dan dimuliakanlah nama-Mu. Menyerahkan orang tua kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang membimbing, biarlah Tuhan yang menjagai dan memberikan urapan Roh Kudus segala pelayanannya ya Bapa, sehingga apa yang sudah dilakukan itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat-berkat bagi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada anak kami Jari, menjamah tubuh dan makanan yang dia konsumsi, sehingga melalui jamaah-Mu yang kudus, ya Tuhan, dia mendapat kesembuhan yang sempurna daripada-Mu, dan bisa beraktivitas seperti biasa, dan menjadi kebanggaan bagi kami orang tua dan kepujian kebaik kemuliaan bagi nama-Mu. Bapak di surga, Engkau tahu segala kebutuhan kami di dalam rumah tangga kami ya Bapak, segala persoalan dalam kehidupan kami, dan segala keinginan-keinginan daripada orang tua kami. Biarlah di usianya yang bertambah ini, Tuhan juga tambahkan berkat-berkat yang indah di dalam kehidupannya, dan segala cita-cita dalam pemikiran dan hatinya ya Bapak, Engkau cukupkan sehingga melalui itu Bapak, orang tua kami ini semakin bahagia di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya, dan juga bagi kami, dan itu kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan juga akan berikan kepada orang tua kami 1 tahun ke depan, sehingga di dalam kehidupan perjalanan hidupnya Bapak, tahun ke depan juga kami bisa melakukan hal yang sama untuk bersyukur bersama-sama dengan keluarga kami atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Menyerahkan segala kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Banyak dosa kesalahan yang sudah kami perbuat, di dalam suka berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih atas pertemuan kita pada malam hari ini. Biarlah ini membawa kebahagiaan, sukacita bagi kita, dan berkat bagi kita, serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi Bapak, panjang umur selalu, biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak selanjutnya, tahun-tahun yang akan datang. Boleh kita selalu berbahagia, bersukacita, tanpa kekurangan saat apapun. Selamat malam bagi kita semua. Tuhan memberkati. Selamat malam. Kalian nggak ikut makan nasi gini? Olo mak. Kami juga mengarsik, makan tempe doh tangga ke Datina. Silakan buka kameranya, kita akan ambil foto bersama. Baik. Oh iya, buka kameranya, Bi. Bang Udin tolong di screenshot ya. Ya. Halo, Kenan. Rafa sini deh. Sini mau dipoto deh. Foto keluarga ini. Foto. Iya. Mungkin nggak apa-apa. Kalau Ini udah nggak. Ya, silakan atur posisi, silakan. Itu Mama nggak kelihatan itu. Mama geser ke sini. Mama ke Gitu di. Ada lampu ya. sengaja. Isi Aulia mana? Isi Aulia, Caca mana? Aglos, Aglos mana? Terus lagi bisa. Enggak. Itu terubah. Oh. Oke, sudah ya. Ayo Din diambilin. Ya. 1, 2, 3. Ya.
Sekali lagi. Udin foto Udinnya nggak ada. Ribet nanti. Oh. 1, 2, 3. Nah, Nah, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat ulang tahun, Pak. Panjang umur. Tahun, Bapak. Selamat Ate. Kita mau pamer dulu sini. Jangan ditutup dulu ya. Itu. Ya, masih ada kok. Masih ada waktu 10 menit lagi. Nggak mau ini 1 meter ini. Iya. Hah? Masih ada 10 Apa itu? menit. Silakan. Oh masih ada ya. Oke, kalau gitu kalian mau pamer dulu ya. Jadi juga mau ikutan. Tuh. Kalian nggak mau ikutan makan pizza 1 meter ini? Mentahnya. Mentahnya berarti tepung dong Kak. Aja. Mentahnya mah tepung. Kalau mau mentahnya dapat tepung doang. Mama Bapak merah putih banget dah kayak bendera. Itu nanti tanggal 25 mau dipasang jadi poster hal itu. Itu apa? Itu apa sih? Tanggal 25 mereka mau jadi Santa Claus merah putih kan? Iyalah. Mau berdoa kan tuh ya? Berdoa. Kita yang berdoa. Nih siapa yang mau suapin? Sama. Ayo baik Kenan. Saudara-saudara sekalian.